Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau mereview ya perlombaan LIDM. Ini salah satu perlombaan bergengsi juga yang diadakan oleh Kemendikti Saintek, yaitu Lomba Inovasi Digital Mahasiswa. Nah, LIDM itu apa? Mungkin dari kalian di sini ada beberapa mahasiswa yang baru pertama dengar LIDM itu apa. LIDM itu adalah kompetisi inovasi digital untuk mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kemendikti Ristek. Ini juga tahun-tahun sebelumnya sudah ada, termasuk yang tahun 2025 sudah diberlakukan. Nah, kemungkinan besar tahun ini juga akan diberlakukan, tapi panduannya belum ada. Jadi masih mengacu ke panduan tahun 2025. Program ini dirancang untuk mendorong mahasiswa Indonesia mengembangkan solusi digital yang inovatif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Fokus utamanya yaitu memfasilitasi kreativitas mahasiswa dalam menciptakan produk teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia melalui pendekatan digital yang modern dan berkelanjutan. Nah, tujuan diadakannya perlombaan ini oleh Kemendikbudristek yaitu yang pertama meningkatkan literasi digital mahasiswa untuk mendukung peningkatan pendidikan di perguruan tinggi. Yang kedua, menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa dalam bidang pendidikan melalui penerapan teknologi digital. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan kepedulian mahasiswa untuk berkontribusi dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui penerapan teknologi digital. Yang keempat, menumbuh kembangkan talenta pendidik melalui ajang kompetisi talenta di bidang inovasi digital. Nah, bidang lombanya apa aja? Mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman mahasiswa semua. Jadi, berdasarkan panduan 2025, ada 5 divisi atau 5 bidang lomba yang akan dilombakan. Nah, kalau mengacu pada tahun 2025, lomba ini diadakan di akhir tahun, sekitar bulan Agustus sampai bulan Oktober. Tuh, jadi setelah PPKMB ya. Itu. Nah, bidang lombanya apa aja? Ini cocok banget buat kita calon pendidik nih, calon guru. Semoga tahun ini banyak ya mahasiswa FKIP yang ikut mendaftarkan lomba ini. Yang pertama ada ITDP atau Inovasi Teknologi Digital Pendidikan. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Yang kedua ada Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan atau IPDP. Yang ketiga ada video digital pendidikan. Yang keempat ada poster digital pendidikan. Dan yang kelima ada micro teaching digital pendidikan. Nah, ini kalau semuanya ada digital-digitalnya, ya memang prosesnya secara online. Yang pertama ITDP atau Inovasi Teknologi Digital Pendidikan. Nah, ini seperti apa sih gambarannya? Kalau ini kan ruang lingkupnya sesuai dengan panduan 2025. Jadi perlombaan ITDP ini eh, dalam bentuk proposal, file PDF, dan ya isi proposalnya ada di panduannya ya seperti abstrak, latar belakang, penjelasan karya atau metode pembelajarannya. Nah, jadi ITDP ini sebenarnya dia membuat produk atau prototipe aplikasi gitu seperti sistem atau perangkat digital pembelajaran. Contohnya mobile learning atau platform e-learning atau mobile berbasis AI untuk belajar kimia atau belajar matematika atau belajar pelajaran lain ya, seperti itu. Jadi membuat output prototipe aplikasi kalau yang ITDP ini gitu. Jadi yang dikumpulkannya biasanya sih kalau mengikuti tahun lalu proposal dan ada video tentang karyanya. Penjelasan singkat maksimal 3 menit video tentang karyanya dan nanti diunggah ke YouTube dan ke situs resminya. Itu tahun kemarin dan temanya ruang lingkupnya seperti ini. Jadi inovasi sistem dan teknologi informasi manajemen dan administrasi pendidikan di satuan jenjang pendidikan dari TK sampai SMA atau SMK, baik itu pendidikan formal ataupun non formal. Jadi ini lebih ke membuat produk ya atau prototype aplikasi gitu. Kayak tadi mobile learning, e-learning atau mobile berbasis AI seperti itu. Nah, yang kedua ada inovasi pembelajaran digital pendidikan. Ini apa bedanya dengan yang pertama tadi? Nah, kalau inovasi pembelajaran digital ini, teknologi tadi, produk yang sudah dibuat tadi misalkan itu diterapkan di proses pembelajaran. Nah, jadi kalau misalkan ini misal kalian sudah ada yang membuat
mobile learning gitu ya, mobile learning pembelajaran pengolahan limbah contohnya. Nah, itu diterapkan di pembelajaran kimia gitu atau di pembelajaran IPA atau pembelajaran biologi seperti itu. Ini perlombaannya. Bentuknya apa? Bentuknya yang pertama sama kayak tadi yang ITDP, itu bentuknya proposal. Jadi proposalnya isinya sesuai panduannya ya. Kalau mengikuti yang tahun lalu itu isinya abstrak, seperti itu metodenya, terus produknya apa. Lalu ada video penjelasan kita tentang inovasi pembelajarannya gitu. Lalu yang ketiga, video itu diupload di YouTube dan diupload di link Kemendiktinya. Seperti itu. Jadi kalau inovasi pembelajaran itu lebih ke penerapan teknologi teknologi itu sudah ada dan diterapkan ke pembelajaran di kelas itu. Sama ini juga untuk tingkat TK sampai SMA dan sederajat, baik itu pendidikan formal maupun yang non formal itu. Atau bisa salah satunya VR pada pembelajaran apa gitu, contohnya seperti itu ya. Atau penggunaan chatbot AI pada pembelajaran IPS di kelas, contohnya seperti itu gitu. Jadi kalau yang tadi yang pertama itu fokus ke produk produk digital teknologinya ya, teknologi pembelajarannya. Kalau yang kedua ini sudah diterapkan di pembelajaran. Lalu yang ketiga ada video digital pendidikan. Kalau ini sesuai dengan judulnya itu membuat video. Nah, videonya itu ada tema tertentu. Ini kebetulan kalau panduan yang tahun lalu temanya ada tiga. Ada pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ISD untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. SDGs ini kan ada banyak ya, nggak cuma di bidang IPA, ada banyak. Nah, ini boleh dicek. Nah, terus juga temanya ada pemecahan masalah terkait isu-isu pendidikan terkini. Ini isu-isu yang sedang happening di Indonesia, boleh diangkat untuk dibuat video tertentu. Dan yang ketiga, media promosi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dari perubahan iklim melalui pendidikan. Nah, kalau ini, jadi kalau untuk lomba video ini, memilih salah satu dari tema yang diberikan. Gitu. Nanti kita lihat panduannya tahun 2026, apakah masih sama atau ada perubahan tema gitu. Jadi membuat video ya dan videonya tidak boleh dari AI, aturan yang tahun lalu. Jadi harus real video yang diambil sendiri. Lalu yang keempat ada poster digital pendidikan. Ini lombanya membuat poster. Oh ya, kalau yang video tadi produknya mengirim online ya, mengirim online dan diupload ke YouTube. Nah, kalau yang poster ini juga sama. Ini mengirim bentuknya online, poster ya. Kalian juga pasti tahu poster seperti apa. Nah, ini juga ada temanya. Kalau untuk tahun lalu, temanya itu yang pertama, peningkatan literasi dan kualitas pendidikan berkelanjutan. Lalu ada yang kedua, kepedulian terhadap isu-isu kesehatan eh, bagi semua dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia Indonesia berkualitas. Lalu yang ketiga, isu tentang kualitas ketahanan pangan. Jadi tiga ini kemarin literasi kualitas pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan temanya, tema posternya gitu. Nah, yang kelima itu ada micro teaching digital pendidikan. Nah, ini cocok banget ya buat kita nih mahasiswa FKIP. Memang tiap tahunnya pasti ada yang ikut serta di perlombaan micro teaching digital pendidikan ini. Nah, kalau micro teaching ini perlombaannya eh, seperti video di kelas tapi seperti mengajar gitu. Jadi kalau mengajar kan ada pembukaannya, ada menjelaskan isinya, ada juga penutupnya seperti itu. Jadi baik itu di pendidikan formal maupun non formal itu. Kalau micro teaching ya. Ini mirip-mirip kalian ketika PLP bagi yang sudah PLP atau yang sudah mengampu mata kuliah micro teaching seperti itu. Jadi merekam pembelajaran di kelas gitu. Yang penting dia penilaiannya harus lengkap dan ini dalam bentuk video. Video yang video pembelajaran ya, video yang bertahap. Ketika mengajar tuh ada pembukaan, ada menjelaskan isinya, ada penutup seperti itu. Semuanya harus lengkap. Dan biasanya ada waktunya dan nanti diupload di YouTube dan link Kemendiktinya. Seperti itu. Ini lomba bidangnya ada 5 jenis, ada 5 divisi.
Tahapan lombanya yang pertama seperti biasa ini ada seleksi internal dulu dari perguruan tinggi dari Untirta, ini ada seleksi. Kalau tahun lalu akan dibuka di bulan Agustus sekitar 3 minggu. Seleksinya boleh dipersiapkan dari sekarang bagi mahasiswa yang ingin mengikuti perlombaan ini atau tanya-tanya dulu ke Puspresma. Ini seleksinya internal dulu. Nah, baru setelah itu yang terpilih setiap univ kalau tahun lalu. Jadi setiap univ itu tergantung klasternya masing-masing. Nah, Untirta mendapatkan jatah 7 per divisinya atau per bidangnya. Jadi 7 kali 5, 35 seperti itu. Mirip-mirip PKM dan PPK Ormawa kemarin ya. Jadi dari Untirta seluruh seluruh fakultas maksudnya seluruh Untirta itu akan ada kalau tahun lalu itu 7 7 7 produk per per divisi bidang lombanya. Jadi 7 kali 5 sama dengan 35 itu jatahnya. Itu di. Jadi kita seleksi dulu dari pihak Untirta. Nah, yang kedua tingkat nasional dan setelah itu yang kedua sorry tahap penyisihan tingkat nasional dan yang ketiganya tahap final. Nah, pesertanya siapa aja sih yang bisa ikut? Pesertanya adalah mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif sarjana, D4 dan D3 itu semuanya bisa selama masih aktif. Kalau yang mahasiswa semester akhir gimana? Boleh kalau dia masih aktif kuliah, silahkan diperbolehkan untuk ikut. Lalu setiap timnya, ini tim ya, bukan individu, ini tim. Setiap tim terdiri atas 3 atau 4 orang mahasiswa yang dibimbing oleh dosen aktif yang memiliki NUPTK. Nah, ini tim. Jadi perlombaan ini tim. Jadi tadi misalkan kalian memilih micro teaching digital itu 3 atau 4 orang, silahkan membuat tema untuk mengikuti perlombaan itu. Itu. Yang penting ini perlombaannya semuanya digital, online. Lalu kepesertaannya setiap mahasiswa itu paling banyak itu hanya 2 tim saja. Misalkan ibu ikut perlombaan video digital sebagai ketua, maka ibu boleh mengikuti yang lain, contohnya tadi IPDP yang inovasi pembelajaran, tapi sebagai anggota. Gitu. Jadi kita 1 orang hanya diperbolehkan mengikuti 2 tim atau 2 cabang, tetapi tidak boleh dua-duanya ketua. Satu ketua ya berarti satunya anggota dan boleh lintas divisi atau lintas jurusan seperti itu. Nah, setiap karya yang diikut sertakan harus karya asli, tidak boleh pernah diikut sertakan pada kompetisi lain atau LDM sebelumnya. Dan karyanya juga tidak menimbulkan kebencian, penistaan atau pelecehan sara, gender, body shaming, dan radikalisme. Nah, ini tambahannya lagi, eh, tidak diperkenan untuk yang ITDP dan IPDP tadi yang membuat produk teknologi ya dan juga inovasi pembelajaran itu tidak diperkenankan menggunakan hasil langsung luaran teknologi digital atau set konten digital secara keseluruhan gitu. Jadi tidak boleh mengambil semuanya dari luar 100%, hanya 25% aja sebagai sumber kita. Misalkan tadi kita mau membuat e-modul, e-modul dalam pembelajaran matematika contohnya. Itu kita hanya boleh mengambil bantuan teknologi atau aset digital atau AI bahasanya ya, bahasa kalian itu hanya 25% saja. Dan penggunaan AI ini harus sesuai dengan etika ilmiah dan etika gen AI yang ada di linknya tuh ada linknya. Nah, lalu pelaksanaan seleksinya keseluruhan kemungkinan Agustus sampai bulan Oktober. Nah, seleksi internalnya insya Allah akan dilaksanakan kalau tahun lalu ya, itu di bulan Agustus. Seleksi internalnya. Nanti September dan Oktobernya seleksi nasional. Seperti itu. Nah, kategori pemenangnya itu ada juara 1. Ini seluruhnya ya, yang udah ke tahap nasional. Ada juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1, 2, 3 gitu. Ini juara yang keseluruhan, yang nasional. Mungkin itu informasi perlombaan dari Lomba Inovasi Digital Mahasiswa.